kami dari kelompok 4. Pada hari ini kami akan membahas mengenai persyaratan pendirian serta kontrak kerja yang ada pada suatu perusahaan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jusnya Arifina dengan NPM 2041010. Perkenalkan, nama saya Emilia dengan NPM 2041014. Perkenalkan, nama saya Monica Ella dengan nomor NPM 2041029. Perkenalkan, nama saya Adeline Octalia dengan NPM 2411049. Perkenalkan, nama saya Valencia dengan NPM 2041312. Perkenalkan, nama saya Jane Evelyn Susilo dengan NPM 2041324. Perkenalkan, nama saya Jocelyn Theopilia dengan NPM 2041369. Perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa. Dalam sebuah perusahaan, semua faktor produksi berkumpul, mulai dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Dalam definisi lainnya, perusahaan merupakan suatu lembaga atau organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual ke masyarakat dengan tujuan meraih laba atau keuntungan. Definisi perusahaan juga bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Isinya mengemukakan kalau perusahaan adalah suatu badan usaha di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI yang berdiri dan berjalan dengan tujuan menghasilkan laba. Dalam mendirikan suatu perusahaan, surat perizinan perusahaan merupakan salah satu hal yang penting untuk dipersiapkan. Mengapa surat perizinan itu penting? Karena dengan memiliki izin usaha, maka perusahaan akan mendapatkan jaminan dari badan hukum yang berwenang jika terjadi hal yang merugikan perusahaan, baik dari segi bisnis ataupun aturan perundang-undangan. Sebagai contoh, jika perusahaan memiliki izin lengkap, maka jika terjadi hal sengketa dengan pihak lain, maka perusahaan memiliki kekuatan yang sah secara hukum untuk menggugat ataupun mempertahankan apa yang menjadi hak mereka. Dengan perizinan usaha, jika perusahaan membutuhkan dana sebagai tambahan pengembangan usaha, fakta bahwa perusahaan sudah memiliki izin yang lengkap akan menjadi faktor pendukung untuk mempertimbangkan layak tidaknya suatu perusahaan untuk dapat melikuidasi pinjaman yang diberikan. Jika perusahaan merupakan penyedia jasa konstruksi ataupun sejenisnya, izin usaha akan membantu untuk dapat mengikuti tender atau lelang yang diselenggarakan. Perizinan berusaha bagi kegiatan usaha berupa NIB dan izin. Keduanya merupakan perizinan berusaha bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan operasional atau komersial kegiatan usaha. Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha atau standar produk yang sudah diverifikasi oleh pemerintah pusat ataupun daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Adapun tahapan penerbitan perizinan berusahanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum melakukan kegiatan usaha yang termasuk ke dalam tingkat risiko tinggi, pelaku usaha wajib memiliki NIB yang diterbitkan melalui sistem OSS. Kedua, setelah memiliki NIB, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan izin sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebelum melaksanakan kegiatan operasional. Kemudian, persyaratan disampaikan melalui sistem OSS dan dilakukan verifikasi. Yang ketiga, sesuai hasil verifikasi, lembaga yang berwenang menyampaikan notifikasi apakah memenuhi atau tidak. Berdasarkan notifikasi tersebut, pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan. Sistem OSS akan menerbitkan izin kepada pelaku usaha. Jika tidak, sistem OSS menyampaikan ke pelaku usaha tidak memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan izin. Yang keempat, selanjutnya kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar kegiatan usaha atau standar produk melalui sistem OSS. Yang kelima, jika disetujui, kementerian atau lembaga administrator KEK dan badan pengusahaan KPB-PB sesuai kewenangan masing-masing menyampaikan notifikasi persetujuan kepada pelaku usaha melalui sistem OSS, dan jika ditolak, maka yang disampaikan adalah notifikasi penolakan. Demikianlah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam mengurus perizinan berusaha untuk kegiatan usaha yang berisiko tinggi. PT atau perseroan terbatas adalah badan hukum yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi dari pengurus dan pemegang saham perusahaan tersebut. Di dalam PT, pemilik modal atau pemegang saham tidak harus memimpin perusahaan. Pemegang saham dapat menunjuk orang lain untuk menjadi direktur atau komisaris. Syarat umum pendirian perseroan terbatas atau PT yang pertama itu ada fotokopi KTP, NPWP, dan KK para pemegang saham dan pengurus minimal 2 orang. Yang kedua, foto direktur ukuran 3x4 berlatar belakang merah. Yang ketiga, kopi PWB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan. Yang keempat, kopi surat kontrak atau sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha.
Yang kelima, surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di gedung perkantoran. Yang keenam, surat keterangan RT RW jika dibutuhkan untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan, khusus luar Jakarta. Untuk yang ketujuh, kantor berada di wilayah perkantoran, plaza atau ruko, atau tidak berada di wilayah pemukiman. Yang kedelapan, surat keterangan zonasi dari kelurahan. Dan yang terakhir, stempel perusahaan. Hal apa saja yang harus dilakukan apabila dalam suatu operasional terjadi meninggal dunia? Jika salah satu pihak meninggal dunia, maka kepemilikan saham akan beralih ke ahli waris. Pasal 833 Kitab UU Hukum Perdata. Bagaimana sih prosedurnya? Yang pertama, pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Akta pemindahan hak atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan berdasarkan pasal 56 ayat 1 dan ayat 2 huruf C UU PT. Yang kedua, akta tersebut dapat berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan pasal 56 ayat 1 UU PT. Yang ketiga, praktisnya para ahli waris perlu menyampaikan keterangan kematian, keterangan waris, dan bukti lain yang membuktikan siapa saja para ahli warisnya. Keempat, di internal ahli waris juga membuat surat kuasa kepada salah satu ahli waris untuk menjadi wakil pemegang saham tersebut. Kelima, jika saham perseroan terbatas dimiliki lebih dari seorang ahli waris, maka harus ditunjuk salah satu dari mereka sebagai pemegang sahamnya. Sehingga yang perlu Anda lakukan diantaranya, yang pertama, ahli waris yang ditinggalkan harus menyepakati siapa yang pemegang saham si A. Yang kedua, membuat akta pemindahan hak atau bukti-bukti sebagai ahli waris. Yang ketiga, menyampaikan dokumen-dokumen tersebut kepada perseroan. Keempat, direksi kemudian akan mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus. Kelima, direksi memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Dalam pembuatan surat perjanjian, terdapat beberapa hal yang harus tercantum. Hal tersebut sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu Pasal 52 Ayat 1, antara lain yang pertama, adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang kedua, terdapat pekerjaan yang pihak perusahaan janjikan, kemudian yang ketiga, terdapat kemampuan atau kecakapan dalam perbuatan hukum, yang keempat, pekerjaan yang sudah terjanjikan tidak boleh mengganggu ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang yang ada. Kemudian isi yang terdapat dalam kontrak kerja antara lain, yang pertama tercantum nama, alamat, dan jenis usaha pekerjaan, yang kedua tercantum nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja, yang ketiga mencantumkan jenis pekerjaan dan jabatan, yang keempat tercantum tempat pekerjaan, yang kelima tercantum jelas besaran upah dan cara pembayaran, yang keenam tercantum syarat kerja yang merupakan hak dan kewajiban perusahaan serta pekerja, yang ketujuh jangka waktu berlakunya surat kontrak kerja, dan yang terakhir, tercantum tempat dan tanggal surat tersebut dibuat beserta tanda tangannya. Kemudian terdapat 4 syarat agar surat perjanjian tersebut menjadi sah. Pada pasal 1320 dalam Undang-Undang Hukum Perdata antara lain. Yang pertama, adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kemudian yang kedua, adanya kecakapan dalam membuat suatu perikatan. Kemudian yang ketiga, mencantumkan suatu pokok persoalan tertentu. Dan yang terakhir, mencantumkan suatu sebab tidak terlarang. Seperti yang kita tahu, kontrak adalah surat perjanjian antara pemberi kerja dan penerima kerja. Kontrak ini harus memberikan rasa minat atau ketertarikan para pekerja sehingga mau menerima kontrak. Tapi di lain sisi harus dapat digunakan agar menjamin suatu keadilan dan juga keamanan dalam suatu perusahaan atau lapangan kerja. Nah, bagaimana jika pekerjaan yang diberikan itu berbahaya atau pekerjaan yang bersangkut paut dengan nyawa manusia? Dan bagaimana juga orang ingin menandatangani kontrak ini dan isi kontrak itu dibuat. Salah satu contoh perusahaan yang berhasil dengan baik melakukan pembagian risiko untuk kontrak adalah suatu perusahaan konstruksi terowongan di Norwegia. Perusahaan ini memberikan karyawan gaji ini di atas rata-rata karena pekerjaannya membahayakan nyawa. Selain dari itu, perusahaan ini juga memberikan jaminan keamanan. Contoh dari isi kontraknya ialah yang pertama, perusahaan menjamin kondisi tanah dan kinerja. Untuk kondisi tanah, owner yang bertanggung jawab menyediakan penyelidikan tanah di lapangan pekerjaan konstruksi
Jika hasil penyelidikan lapangan itu tidak sesuai dengan kondisi aktual, maka hal ini akan menjadi tanggung jawab penuh owner jika terjadi risiko apapun. Kemudian kinerja. Perusahaan Norwegia ini menjamin semua kontraktor bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, perusahaan ini juga memberikan laporan geologi, daftar kuantitas, serta dokumen-dokumen lain yang dapat menjamin keamanan pada pekerjaan yang akan diberikan. Di Indonesia sendiri, dalam hal pekerjaan yang berisiko seperti ini, pemerintah telah memberikan undang-undang serta klausa-klausa untuk menjamin kontrak suatu perusahaan. Menurut pasal 20 ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, suatu kontrak kerja konstruksi dibedakan berdasarkan imbalan, jangka waktu pelaksanaan, dan cara pembayaran hasil pekerjaan. Hal ini dapat memberikan jaminan kepada owner dan juga penerima pekerjaan. Setiap perusahaan berhak memberikan sanksi kepada karyawannya yang secara sengaja melakukan kesalahan ataupun kelalaian. Yang pertama adalah surat peringatan, yaitu surat peringatan ini juga ditujukan kepada karyawan untuk menyadarkan performa agar ia bisa memperbaikinya. Pada umumnya surat peringatan ini akan diberikan sampai 3 kali. Setelah 3 kali akan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sanksi berupa surat peringatan ini tercantum di dalam pasal 161 ayat 1 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Di situ dijelaskan apabila karyawan melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau peraturan kerja bersama, karyawan akan dikenakan sanksi berupa surat peringatan. Yang kedua adalah denda atau pemotongan gaji. Di dalam UU Ketenagakerjaan pasal 95 ayat 1 juga sudah menjelaskan apabila karyawan melakukan pelanggaran secara sengaja akan dikenakan denda, akan tetapi pengenaan denda juga harus memperhatikan ketentuan dalam pasal 20 ayat 1 PP 8 atau 1981 tentang perlindungan upah. Dijelaskan bahwa denda atas pelanggaran hanya dapat diberikan apabila suatu perjanjian tertulis atau peraturan dalam perusahaan. Yang ketiga adalah skorsing karyawan. Nah, karyawan juga dapat dikenakan skorsing apabila tertangkap melakukan suatu tindakan yang sangat merugikan perusahaan. Apabila mengganggu operasional bisnis atau dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti pelanggaran, meski menjalani sanksi, karyawan yang terkena skorsing tetap akan mendapatkan upah dari perusahaan. Hal tersebut tercantum di dalam pasal 155 UU Ketenagakerjaan dalam ayat 3. Di situ dijelaskan bahwa perusahaan wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya selama masa skorsing. Nah, selama masa skorsing menjalaninya, biasanya perusahaan akan meminta karyawan untuk mengundurkan diri. Jadi kelompok kami akan menutup dengan suatu pantun. Jalan-jalan ke Miami, tidak lupa membeli makanan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Semoga penjelasan yang sudah dipaparkan tadi dapat bermanfaat bagi pendengar. Terima kasih.